Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika menggelar konsultasi publik bersama lintas sektor di Mimika terkait rencana pengembangan RSUD Mimika yang saat ini berstatus tipe C yang akan di-upgrade menjadi tipe B, di mana akan dilakukan perluasan infrastruktur fasilitas pelayanan kesehatan di Mimika. Dalam rencana pengembangan ke depan sesuai peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tahapan awal yang harus dilakukan RSUD Mimika mengenai analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL), rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL), dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL), dan juga perizinan bersama seluruh stakeholder termasuk warga sekitar di lokasi pengembangan RSUD Mimika. Dalam rencananya pengembangan perluasan akan masuk ke wilayah Kelurahan Maukojaya Distrik Wania, di mana dalam konsultasi publik tersebut turut hadir Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika, Distrik Wania, Kepala Kelurahan, Kepala Kampung, dan RT RW setempat untuk memberikan masukan terkait rencana pengembangan. Tahapan atau perencanaan dari sisi waktu memang cukup lama ya Pak, 10 tahun. Ya, itu harapannya kerja kami. Tapi semua ujung-ujungnya kan adalah penganggaran, pembiayaan. Ya. Kami dari OPD teknis hanya menyampaikan program, perencanaan seperti itu. Nah, ini akan dari kami pihak RSUD akan terus berusaha mendorong agar perencanaan ini bisa terrealisasi. Dukungan baik dari pusat maupun dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah daerah. Semua kami lakukan pengajuan untuk bisa didukung dari sisi anggaran. Dikatakan Kepala RSUD Mimika Antonius Pasulu, berbagai kesiapan dalam rencana pengembangan sedang diproses, mulai dari proses penyusunan dokumen evaluasi lingkungan hidup DELH bersama PT Tatwa Jagatnata sebagai jasa konsultan dari Provinsi Papua, termasuk yang telah siap adalah izin fasilitas pengolahan limbah terstandar dan telah dipakai RSUD Mimika selama ini, yaitu persetujuan teknis Pertek pengolahan limbah berbahaya beracun dengan memakai insinerator pengolahan limbah medis dan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), serta syarat pemenuhan dokumen lainnya dalam rencana perluasan RSUD Mimika dari tipe C menjadi tipe B. Kita sampaikan bahwa ke depan kita akan naik tipe ya, dari tipe C ke tipe B. Tentunya ada penambahan pelayanan. Penambahan pelayanan ini tentunya diikuti dengan penambahan infrastruktur bangunan. Nah, kami sudah membuat master plan untuk pengembangannya yang sudah jadi, dan ini salah satu tahapannya adalah pembuatan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau kita sebut AMDAL. Nah, ini sudah sementara berjalan. Dan tahapan awal ini yang dilakukan adalah konsultasi publik mengenai pengembangan rumah sakit. Ya tentunya itu tadi potensi-potensi gangguannya, ya gangguan lalu lintas, kemudian kondisi-kondisinya, kemudian ke depannya terkait masalah limbahnya ya. Itu tadi kita sudah sampaikan bahwa tentu kita akan terus menjaga hasil limbah ini ya supaya tetap terstandar sesuai dengan baku. Jadi kalau untuk limbah padat kita gunakan insinerator. Sudah saya sampaikan tadi bahwa insinerator kita sudah memegang Pertek ya, yaitu satu-satunya di Papua saat ini. Sehingga tadi sudah disampaikan Pak Mis bahwa residu atau ini sudah dilakukan sudah melalui tahapan uji emisi, sehingga itu sudah hasil yang atau residu yang dihasilkan itu sudah terstandar sesuai dengan baku mutu. Kemudian untuk limbah cair kita sudah memiliki instalasi pengolahan air limbah ya, sehingga kembali lagi bahwa hasil yang dihasilkan limbah yang dihasilkan itu sudah sesuai dengan standar, dan secara berkala kita lakukan monitoring terus untuk air limbah yang dihasilkan. Siapkan dengan harapan bahwa kasus-kasus di Timika ini kan banyak rujukan dari wilayah pegunungan, kemudian juga ada kasus-kasus masalah keamanan dengan satgas-satgas, sehingga dengan kita siapkan helipad, harapannya aksesnya bisa langsung
ke rumah sakit tanpa melalui bandara lagi, ya, sehingga kita respon time-nya lebih cepat. Ya. Kesalahan rumah sakit tadi seperti data yang dipaparkan 223.979 meter bujur sangka. Ada penambahan fasilitas bed dan lain-lain, Dok. Ya, jadi kalau seperti yang disampaikan juga tadi bahwa untuk persyaratan tipe B itu harus sama dengan atau lebih dari 200 bed. Rumah sakit kami saat ini secara ini ada untuk dilaporkan sih sekarang 155 bed, tapi realnya sekarang itu kita bisa sampai 197 bed. Dan ini kita ada pembangunan di lantai 2 IRD itu adalah VVIP, itu bisa 3 bed, sehingga jika itu sudah beroperasi sudah bisa berjalan 200 bed, sehingga kita bisa mengusulkan untuk dinaikkan tipenya dari tipe C menjadi tipe D. Sumber anggaran itu yang tadi saya sampaikan kalau Mas tadi menyimak, ya itu tadi bahwa kami ini hanya merencanakan membuat program, membuat perencanaan berikut untuk penganggaran. Ya, harapan kami dapat support baik dari pusat, provinsi maupun dari kabupaten. Berarti sudah pengembangan sudah mulai berjalan dari IRD itu? Sudah mulai berjalan dari IRD, ya, dari 2021, dan tahun ini masih kita kembangkan, dan saya berusaha memperjuangkan agar mungkin gedung D ini dulu yang bisa fix, ya, bangunannya sudah bisa terbangun semua, sehingga bisa berjalan kegiatan untuk di emergency bisa berjalan sepenuhnya. Jadi konsepnya emergency kemarin kan saya sudah sampaikan di pemberitaan sebelumnya kan, bahwa konsep emergency area ini itu nantinya jadi satu kawasan yang betul-betul emergency terintegrasi. Jadi ada di situ layanan rawat daruratnya sendiri, ada layanan kamar bersalin, NICU, kemudian ada kamar operasi emergensi, di atas ada perawatan VIP, ada ICU dan kamar operasi. Jadi dan di belakang juga ada pemeriksaan penunjang laboratorium dan radiologi, sehingga masyarakat atau pasien yang membutuhkan pelayanan emergensi itu tidak terlalu jauh untuk bisa mengakses layanannya. Tim Liputan Papua MCTV.